Yuk Indah. Seru. Jangan lupa subscribe di Sapi Jaya. Coba gimana buatnya mau cover PMK. Terus itu lebaran dah. Saiki nggak oleh ya posting PMK nang media iki. Larangan. Tapi nek aku ya ora peduli wong aku kena PMK. Ganceng men. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke Sapi Jaya Channel ya. Ya, semoga di hari ini rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini saya review yaitu perkembangan situasi ya tentang PMK di seputaran Provinsi Lampung ya. Jadi seperti rekan-rekan lihat di video ini ya, ini adalah sapi yang terdampak PMK ya. Jadi ini udah ambruk, nggak bisa berdiri lagi karena yang jelas penanganannya telat ya. Jadi tadinya tidak fokus untuk penanganannya, jadi bisa ambruk seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki ternak ya harap merawat ternaknya dengan sebaik-baiknya ya, apalagi yang sudah terkena imbas PMK ini, karena sebenarnya PMK ini tidak terlalu berbahaya, cuman kalau dibiarkan bisa fatal akibatnya ya. Karena yang jelas saya juga udah mengalaminya sendiri ya dalam merawat sapi yang terkena PMK ini, dan alhamdulillah udah sehat semua ya. Karena begitu kena PMK langsung kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya sangat sepele ya. Kalau baru terkena itu memang sapi terlihat ciri-cirinya yaitu mulutnya berbusa, terus biasanya dalam waktu 1-2 hari itu drop, tidak mau makan ya, tidak mau makan. Nanti setelah kisaran 4 hari baru kakinya mulai pincang ataupun membusuk. Jadi kadang kita udah fokus di mulut, kita obati yang di mulut, cuman kita tidak obati yang di kaki ya, ataupun setelah parah baru kita tahu nanti. Kadang keteledoran ada di situ ya. Padahal obatnya sebenarnya kalau saya itu sangat sepele ya. Jadi untuk yang di mulut itu saya kasih citron ataupun citrit acid ataupun asam sitrat, itu saya campur dengan madu asli ya. Kita ulet, habis itu kita oleskan ke mulutnya. Itu untuk penanganan di mulut, dan untuk di kakinya saya pakai antiseptik ya. Antiseptik kita bersihkan pakai antiseptik, habis itu kita rawat, kita gosanek ya di sela-sela kuku itu yang busuk. Jadi kuncinya dalam penanganan PMK ini sebenarnya telaten ya. Kalau telaten insya Allah tidak fatal seperti ini. Kalau seperti ini kasihan ya, petani kerugiannya banyak. Ini kemarin sempat ditawar sebelum Idul Adha itu 18.500.000 ya. Tapi setelah terjadi seperti ini kukunya udah mau copot ya, jadi tidak bisa berdiri. Ini cuman laku 6 juta rupiah. Jadi kita bisa hitung kerugiannya sangat banyak sekali ya petani. Jadi sebenarnya sangat kasihan ya. Dan informasi terbaru ya, untuk di Lampung ini sebenarnya untuk kasus PMK ini udah merata. Jadi memang tidak ada sorotan dari media. Apalagi sebelum Idul Adha kemarin memang agak dibatasi ya informasi tentang PMK itu. Jadi untuk media-media tidak mengupload.
Karena yang jelas ditakutkan karena di Lampung ini pusat peternakan, jadinya takut yang belum terkena imbasnya PMK, sapi korban tidak bisa keluar ya, keluar ke luar provinsi. Jadinya kemarin sepakat untuk media off untuk upload tentang PMK ini. Padahal yang terjadi di Lampung itu sebenarnya udah merata ya. Udah merata untuk kasus PMK ini. Dan untuk rekan-rekan ataupun petani ataupun pedagang sebenarnya tidak usah terlalu takut ya dengan PMK ini. Karena sebenarnya untuk yang saya lihat ya, yang saya lihat dan saya pantau di daerah saya itu untuk angka kematian itu sangat kecil ya. Jadi ada kasus kematian ya kalau memang perawatannya kurang maksimal seperti ini. Yang jelas karena udah terlanjur telat penanganan. Jadi kalau kakinya udah busuk, udah parah, jadi sapi itu tidak kuat berdiri. Itulah permasalahannya ya. Jadi kalau tingkat kematiannya untuk wabah PMK ini sebenarnya sangat kecil. Dan saran saya ya untuk rekan-rekan yang ternaknya udah terkena PMK ini, saran saya perawatannya sterilisasi kandang ya, yang jelas sterilisasi kandang, perawatan yang maksimal, kita kasih untuk sapi stamina ya, seperti ramuan, itu yang jelas obat-obatan herbal itu, dan juga kita suntik vitamin ya, yang jelas vitamin dan antibiotik untuk menambah daya tahan tubuh. Dan juga untuk ternak itu untuk saat ini ya harus kita manja ya, apalagi udah terkena itu kita manja, kita kasih hijauan. Jadi kita stop menggunakan seperti konsentrat dan juga bahan pakan yang lain ya. Jadi kita kembali lagi kita kasih hijauan seperti rumput hijau, rumput muda itu ya. Biar karena yang jelas kalau udah terkena PMK ini nafsu makannya berkurang, biasanya sapi drop. Jadi harus kita tangani dan kita manjakan dulu untuk pemulihannya. Nanti kalau udah pulih bisa kita kembalikan lagi ya untuk jenis makanannya, kita kembalikan lagi untuk penggemukannya. Dan informasi terbaru ya untuk harga timbang hidup ya, sapi timbang hidup jenis jantan siap potong ini kisaran di harga 48.000 ya. Jadi untuk informasi terbaru standar harga untuk sapi jantan siap potong itu 48.000 per kilogram. Dan untuk jenis sapi betina saat ini kisaran di 40.000 per kilogram ya. Ini untuk informasi harga standarnya ya. Dan untuk putaran sapi ya di seputaran Lampung ini memang agak sedikit terkendala ya ataupun sedikit berkurang. Koran apa iki? Tate kene YouTube loh. Koran apa iki? Dan mlebu. Dan saya rasa untuk sedikit informasi dari saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.